Muhammad Jibri Mahendra Akbar, atau yang biasa dipanggil Jibril, adalah putra dari Hengki Herendra Dewantoro. Muhammad Jibri adalah satu-satunya atlet cabang olahraga tembak reaksi IPSC termuda, 17 tahun, di Jawa Tengah dan masih pelajar di SMA Negeri 4 Surakarta, yang lolos mengikuti Ponko XX1 di Aceh September tahun 2024. Setelah melalui beberapa kali seleksi tingkat provinsi nasional untuk cabang tembak reaksi standard kelas mewakili Provinsi Jawa Tengah. Selamat kita semua, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, cahaya. Yang pertama Bapak Hengki Herendra Dewantoro, satu orang tua dari Mas Muhammad Jibril. Yang terhormat Mas Muhammad Jibril dan Bapak Nur Hadi Bowo, selaku pelatih Mas Jibril kami adalah berkat Tuhan Yang Maha Esa biasa kita syukuri sehingga kita saat ini dapat berkumpul dan bersilaturahmi. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang-bincang tentang adik kita Mas Jibril, seorang Gen Z yang berprestasi. Di usia yang begitu muda ini, Mas Jibril sudah menorehkan prestasi dengan menjadi juara di berbagai event olahraga, terutama akan mewakili Jawa Tengah pada PON Aceh nanti untuk olahraga tembak reaksi. Di sekolah pun prestasi akademiknya baik, sehingga di tengah makin meluasnya keprihatinan tentang Gen Z di Indonesia yang dianggap apatis, tidak peka, sekaligus pesimisme dengan kemampuan mereka memahami teknologi dan menghadapi masa depan. Tentu saja prestasi Mas Jibril ini seperti oase membuat kita berbesar hati menyongsong bonus demokrasi di tahun 2045. Kiat-kiat menjadi Gen Z yang berprestasi itulah yang akan kita bahas di forum ini. Sekaligus juga kami mewakili Mas Jibril mohon doa restunya untuk Mas Jibril yang akan berangkat ke PON di Aceh. Untuk itu mari kita langsung berbincang-bincang dengan Bapak Hengki terlebih dahulu, untuk kemudian Mas Jibril dan pelatih beliau Pak Nur Hadi tadi. Monggo, silakan Pak Hengki membuka kesempatan berkata kata. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Muhammad Jibril. Kami sebagai orang tua itu mendukung anak untuk melakukan yang terbaik. Saya melihat anak saya ini memang dari kecil sampai sekarang saya melihat ada sesuatu yang beda, jadi bakat talentanya luar biasa. Setiap dia mengikuti cabang olahraga, menekuni cabang olahraga, itu dia selalu menghasilkan suatu prestasi. Ya. Jadi saya disitulah saya mulai melihat Jibril ini memang beda dengan kakak-kakaknya, juga beda gitu loh. Walaupun kakaknya juga berprestasi juga, tapi kan cuma satu cabur, ini Jibril sudah sampai 6-7 cabur. Nah, dengan berbagai macam cara pelatihan yang berbeda-beda, dan itu dilakukan Mas Jibril tidak dengan mudah. Itu pagi dan sore itu sudah mulai dari dulu sampai sekarang. Nah, selain itu saya sebagai orang tua melihat pelatihan sangat ketat seperti itu, saya dari kecil sudah, selain dia berlatih keras, juga saya menyiapkan gizi yang cukup. Ya, seperti ikan laut, salmon, kalau enggak daging, sayur, sampai susu kambing dan vitamin-vitamin yang lain. Disitulah terakhir-akhir itu di kelas 1 SMP itu kelihatan bakat yang sangat menonjol, itu adalah tembak reaksi. Dan kebetulan saya ketemu Om Ari. Om Ari ini kebetulan juga founder pemilik dari Solo Speed Shooter, ya kan, yang ada di Kota Solo gitu. Dan disitulah akhirnya Jibril menemukan bakat yang sesungguhnya, gitu, bakat yang dia sukai maksudnya gitu loh.
Walaupun di setiap cabur itu setiap dia berlatih ini ikut tanding menang, ikut tanding ini menang, tanding ini menang lah gitu. Akhirnya kelas 2 ini dia udah mulai fokus dengan cabur olahraga tembak reaksi. Karena terpilih di PON, dan PON ini kan tidak mudah gitu, seleksi mulai daerah sampai nasional gitu, dan lawannya se-Indonesia itu TNI, Polri, sipil semua itu. Nah, Jibril ini dari berapa banyak provinsi dipilih cuma 6 sampai 8 provinsi. Saya kira cukup, nanti selanjutnya boleh langsung ke Jibril atau ke Mari. Pada dasarnya sebagai orang tua saya memberikan yang terbaik untuk anak saya, agar ke depan ini juga selain itu agar pemerintah juga, salah satunya pemerintah ini harus juga untuk menyiapkan 2045 Indonesia Emas, itu harus memunculkan genset-genset yang tangguh dan prestasi. Tidak hanya cerdas tapi harus tangguh. Tangguh itu hanya bisa dilatih dengan melalui olahraga. Itu aja. Kalau ingin tangguh itu dengan olahraga. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aribo. Kebetulan saya founder dari Solo Street Shooter dan juga Solo Shooting Academy. Di Solo Shooting Academy adalah sekolah menembak. Kalau Solo Shooter itu adalah klubnya. Jadi sebelum masuk klub itu kita biasanya adakan seleksi di Solo Shooting Academy. Di awal mereka baru pertama kali pengen mengenal olahraga tembak reaksi, kita didik dulu di Solo Shooting Academy. Nanti di Solo Shooting Academy setelah lihat bakatnya, keseriusannya, baru nanti bisa naik ke Solo Shooter. Di Solo Shooter itu nanti sudah masuk klasifikasi atlet yang berpotensi. Ya, karena kita tidak bisa berharap bahwa semua anak itu akan bertahan ya. Itu sudah dari pengalaman kita hampir 6-7 tahun lah saya menggeluti olahraga tembak reaksi ini. Banyak yang pengalaman bagaimana perkembangan anak ini. Tapi paling tidak orang tua itu kenapa mereka sangat antusias ya menginginkan anaknya untuk belajar menembak itu, terbukti anak-anak yang dulunya mungkin manja, mungkin yang kurang mandiri ya. Kalau di tempat kami memang kita ajarin untuk mandiri ya, harus bisa apa-apa sendiri, nggak boleh siapapun mereka ya, karena di sekolah kami ini banyak juga anak-anak dari pejabat-pejabat kepolisian juga ada, tapi bagi kita tidak masalah, yang penting tetap harus mandiri. Nah, salah satunya ketika Jibril masuk di Solo Shooting Academy ini sudah terlihat ya, talentanya sudah terlihat karena punya semangat belajar yang tinggi. Karena intinya kalau anak itu memulai suatu olahraga dan dia punya semangat belajar yang tinggi, itu adalah modal yang besar ya, itu adalah modal yang besar. Nah, karena kalau dia hanya sekedar tahu dan tidak mau belajar, itu ya perkembangannya agak sulit. Nah, terbukti setelah Jibril di Solo Shooting Academy dan menorehkan banyak prestasi dan dengan progres yang luar biasa, akhirnya bisa naik jadi atlet di Solo Shooter. Nah, di Solo Shooter kembali berkembang lagi, bisa mewakili Jawa Tengah di Poprov, mewakili Surakarta di Poprov Jawa Tengah dan menjadi juara. Dan alhamdulillah dipilih Jateng untuk mewakili seleksi PON di Aceh. Seleksinya ada 4 kali kemarin, di Bandung, Jakarta, di Jawa Tengah, di Semarang, terakhir di Banten. Alhamdulillah dari 33 provinsi yang mengikuti hanya 8 yang diambil, terbaik 8 dari 33, terbaik dari 1 sampai 8 ya. Jibril salah satu yang masuk lolos seleksi PON ya, karena semua cabang olahraga di PON itu diseleksi lagi, jadi tidak semua provinsi bisa masuk ya, harus ada seleksi lagi, nanti yang lolos seleksi baru bisa masuk. Ini kita lagi persiapan
Jibril untuk menghadapi PON bulan September. Selain latihan rutin juga harus ikut banyak kompetisi. Nanti Sabtu Minggu Jibril ikut kompetisi di lapangan tembak Halim ya, level 3, Kopaskat dan Kopaskat di Wing 1 Kopaskat di Halim itu IPSC level 3. Kemudian setelah itu nanti Kapolri Cup bulan Juli Bayangkara di Senayan, IPSC level 2 untuk di Kapolri Cup. Dulu Kapolri Cup tahun yang lalu Jibril meraih junior 2 ya, 2. Ini nanti ada lagi Bayangkara Kapolri Cup bulan Juli tanggal 13-14. Kemudian akhir Juli 27-28 ikut lagi PSC level 2 Kapolda Jateng Cup di lapangan tembak Kompi 3 Brimopolda Jateng di Boyolali. Setelah itu mengikuti Indonesia Open AIPSC level 3. Indonesia Open ya level 3 di sama itu Kapolda Jateng Cup juga di Boyolali juga Kompi 3. Setelah itu ikut event besar internasional rencananya di Bali Agustus tanggal 25 sampai tanggal 30 di Pecatu Shooting Range itu Australasia. Jadi tingkat benua. Australasia tapi pesertanya dari seluruh dunia. Pesertanya kurang lebih 1.000. Lombanya 2 minggu. Jadi pesertanya hampir dari seluruh dunia. 1.000 peserta itu Jibril akan mengikuti untuk kelas juniornya. Mudah-mudahan mohon doanya di event-event ini nanti Jibril bisa maksimal. Setelah Australasia langsung persiapan berangkat ke Aceh untuk PON. Mohon doanya mudah-mudahan Jibril bisa maksimal, bisa menjadi contoh Gen Z di Kota Solo terutama, karena lolos PON itu tidak mudah. PON itu adalah cita-cita semua atlet untuk bisa lolos PON. Nah, kita sangat bersyukur dengan persiapan yang mepet kemarin kita Jibril hanya 2 minggu waktu seleksi PON, tapi alhamdulillah dengan kerja keras, jangan berdarah-darah juga, karena tidak dari pas seleksi PON ini tidak semua hasilnya bagus. Ya pernah kita agak down juga karena khawatir tidak lolos. Tapi karena persaingannya memang ketat sekali. Tapi alhamdulillah di kesempatan terakhir bisa maksimal dan bisa lolos. Nah, nanti saya Mas Hengki juga berharap didoakan supaya nanti di lomba-lomba yang diikuti nanti bisa maksimal, dan juga di PON nanti juga bisa membawakan medali buat Jawa Tengah. Danjen Kopassus baru kemarin. Oh iya, Danjen Kopassus baru selesai, HUT Kopassus bulan April kemarin, tapi dilaksanakan Mei tanggal berapa kemarin ya? 15 ya? 25. Ya. Danjen Kopassus Shooting Championship di grup 2 Kopassus kemarin Jibril juga ikut. Alhamdulillah meraih juara 2 junior dan juga juara 1 grade A. Grade B, sorry. Juara 1 grade B. Itu pesertanya juga total karena semua nomor dilombakan. Selain tembak reaksi, ada presisi, ada tembak APR, ada target, terus tembak reaksi. Tembak reaksi paling banyak pesertanya. Total kemarin pesertanya sekitar hampir 900. Dan alhamdulillah kemarin juga bisa maksimal. Itu lomba event nasional pertama setelah pemilu ya. Ya. Nah, pemilu kemarin kita sempat libur latihan, libur lomba itu hampir 7 bulan. Karena peraturan pemerintah semua senjata api harus digudangkan di Polda. Jadi kita nggak bisa latihan. Latihannya akhirnya hanya latihan kering, misalnya gitu. Latihan kering. Kemarin pertama kali event nasional yang diadakan setelah Pilpres itu Danjen Kopassus. Setelah senjata api bisa keluar dari
model pelatihan. Begitu, mungkin dari saya dulu. Awalnya saya ikuti latihan nembak itu karena cita-cita saya tuh menjadi polisi. Dan saya tuh suka menembak juga gara-gara melihat film-film perangan gitu. Dari situ saya ingin ikut latihan nembak, karena kalau saya lihat dari film-film itu kan nembaknya masih ngawur istilahnya. Saya ikutin latihan ini biar lebih tahu mendalam bagaimana menembak itu sebenarnya, tata cara memegangnya, menembaknya juga. Kalau dulu kan sebelum menembak kan ke olahraga yang lain ya, multi talenta itu. Terus sekarang yang setelah menembak, olahraga tembak, apakah yang prestasi yang kayak wushu, kayak taekwondo, terus black belt, terus apa namanya yang lain gitu, masih digeluti atau sudah mulai ditinggalkan? Kalau sekarang saya mulai hilang, mulai jadi karena saya mulai fokus ke tembak. Karena ada pertandingan PON ini kan bukan pertandingan yang biasa gitu. Saya lebih fokus ke tembak. Ada taekwondo, ada wushu sanda, ada kickboxing, jiu-jitsu, tarung tradisi, sambo, lari. Kalau waktu awal tuh pasti ada kesulitan karena nggak semua atlet tuh bisa menekuni dua bahkan lebih cabur sekaligus ya. Karena dari tekniknya aja udah berbeda. Makanya saya lebih fokuskan ke nembak karena PON ini juga bukan pertandingan yang main-main. Karena hampir semua atlet tuh pingin juga sih. Sejak tahun berapa sih mulai menembak? Sejak sekarang kelas SMA kelas 2, mungkin SMP kelas 1. 5 tahun. SMP-nya di mana? SMP di SMP Al Azhar Sukabumi Solo. SMA-nya? Panahan. Oh ya, yang ini SMA-nya? SMA-nya sekarang di SMA 4 Surakarta. Ya, latihan terus Pak. Nggak bermain kan? Lebih banyak latihannya. Ya. Berarti langsung ikut klubnya Bapak tadi ya? Iya, langsung gitu. Karena dari latihan juga hitungannya bermain. Karena di situ banyak temen juga. Oh gitu. Iya. Kalau happy kan hitungan juga bermain. Ya, kecil banget ya, kecil tengah. Kalau latihan fisiknya Mas, ada latihan khusus Kalau di latihan luar menembak. Ada latihan fisiknya. Mungkin pagi hari saya biasanya latihan fisik, meningkatkan kecepatan, kelincahan, kekuatan. Hampir setiap hari saya latihan. Saya ngikutin kakak saya. Kakak saya itu juga atlet taekwondo, makanya saya ikutin. Tapi saya bisa lebih itu, juga di yang lain tuh, seperti taekwondo, seperti wushu, sambo. Dan yang membedakan sendiri saya tuh menembak. Dari menembak tuh baru saya dari seluruh warga turunan mungkin. Kalau di tembak reaksi saya jawab sedikit ya. Kalau di reaksi itu tidak harus selalu latihan live fire. Kalau latihan latihan tembak langsung, namanya kita latihan training. Kalau latihan training itu kita bisa di rumah, ya, dengan apa namanya alat lengkap, cuman senjatanya tidak diratuskan. Jadi kadang-kadang target latihan kanan lari, kanan kiri, nah, itu penting. Latihan reload dan magazin. Kering itu penting. Kering itu adalah hal yang sangat penting di latihan. Kenapa? Karena di latihan itu masih memori penting. Ya, kalau kita hanya latihan live terus, letusan terus, tapi nggak pernah latihan kering, nggak akan bagus. Nggak akan bagus. Kalau Bapak dari polisi juga? Bukan, saya sipil. Saya sipil, tapi kebetulan saya bersertifikat pelatih internasional. Saya dulu ambil sertifikasi pelatihan saya di Thailand. Itu diadakan hanya di momen-momen ketika ada kejuaraan dunia. Kebetulan tahun 2022 itu ada kejuaraan dunia di Thailand, tembak reaksi, di Pattaya, nah dari IPSC. IPSC itu organisasi olahraga ini. Kalau di sepak bola FIFA. Di IPSC yang membawai pusatnya di Kanada. IPSC mengadakan pelatihan pelatih di Thailand.
Kebetulan saya dapat tugas dari PP Perbakin untuk tugas jadi referee, jadi range officer. Nah, saya ambil sekalian. Nah, kebetulan sekarang saya diminta untuk ya melatih, memberikan ini untuk TNI dan Polri. Nah, kebetulan di Solo itu satu-satunya sekolah tembak reaksi itu cuma Solo String Academy, belum ada yang lain. Ya, karena memang untuk bikin Solo String Academy itu harus punya ilmunya, terus harus paham. Karena tembak reaksi ini tidak semua paham. Itu saya kebetulan sekretariat kami itu di Yosodipuro nomor 21. SHA, ya itu kalau ada PT SHA. Ya, tahu. Ya. Tiketnya Solia itu ya. Ya, nah itu saya punya lapangan tembak di belakang. Oh. Gitu ya. Di belakang saya punya lapangan tembak. Itu bekas aspal, asrama polisi. Oh, ya. Jadi boleh latihan nih, Pak. Oh boleh. Iya. Kapan? Kalau mau latihan, kebetulan kemarin kita juga baru ada influencer latihan. Oh, nah itu loh, maksudnya itu. Itu apa enggak jempalik gitu? Oh itu hanya yang di Yosodipuro itu hanya untuk tembak reaksi airsoft. Oh iya, airsoft. yang hijau bulat-bulat itu. Ya, itu tembak reaksi airsoft. Karena memang saya buat program pelatihan itu semua harus mulai dari tembak reaksi airsoft. Oh. Harus mulai dari tembak reaksi. Saya tidak akan mengorbankan reputasi saya untuk membuat orang latihan langsung senjata api, kalau ada apa-apa selesai. Di sekolah di Solo String Academy itu mulai dari kelas 4-5 SD sudah. Ada yang melakukan itu. Kita kan kemarin sudah mengadakan kejuaraan tembak reaksi antar pelajar se-Jawa Tengah kemarin di Perbakin Surakarta. Kalau Perbakin Surakarta lapangan tembaknya di belakang Susben Hotel Purwosari. Oh iya. Mereka adakan di situ. Rencana bulan Juni ini saya mau adakan lagi antar pelajar se-Jawa Tengah di Jatidiri, di Perbakin Pemprov Jawa Tengah. Nah itu kalau antar pelajar itu mulai dari tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA. Kalau peminatan olahraga menembak sendiri, yang sekarang Bapak asuh itu banyak yang anak-anak polisi AD atau dari umum juga banyak. Kebanyakan dari umum. Kebanyakan dari umum. Walaupun ada dari beberapa anak-anak dari Polri ada. Ya, dulu kayak anaknya Pak Bioso pernah juga di tempat saya. Terus apa ya? Kapolres Karanganyar ya. Dulu juga pernah belajar dapat kita. Kapolres Sleman, Ardi itu juga dulu pernah belajar dapat kita. Jadi umum juga banyak. Paling banyak umum. Berarti media kan belum ya? Nah, media kita agendakan. Kita agendakan. Peluru kosong sih. Paling enggak saya nanti bisa memberikan basic atau dasarnya. Basicnya itu Yang penting. Cuaca mendapat medali emas ya. Mas ya? Iya, medali emas. Ya, sekiranya setidaknya dapat medali lah. Dapat medali emas. Targetnya medali tapi syukur-syukur medali emas. Saingan terberat tentunya semua atlet itu saingan terberat. Karena sangat ketat kompetisinya. Kalau yang luar negeri itu kapan namanya Bang? Di Bali, namanya Australasia level 4 PSD. Ya. Berapa state teman? 30 state. Banyak tembaknya 1 minggu. Bapak berarti mendampingi terus ya Pak? Iya. Semua dari kecil. Dari kecil umur 4 tahun saya dampingin. terus sampai Terus. sekarang. Memang bungsu ya Pak? Iya paling akhir. Oh. Terpautnya berapa tahun dengan kakaknya? Apa? Dengan kakaknya terpaut Anak berapa saya itu tahun? kan 4. Yang pertama itu yang kita urus sekarang polisi itu ada di gambar itu. Yang kedua Jihan itu umur 26 tahun. Kemarin udah lulus S2 juga. Terus ini kembari. Laki perempuan. Oh perempuan. Laki perempuan dan kembarnya kembar dampit. 2 hari. Oh. Jadi wajahnya beda. Rambutnya juga beda. Satunya keriting, satunya enggak. Hobinya juga beda. Apa? Hobinya Beda. Beda sekali. Ini kalau Jibril ini belajar tidak pernah baca. Cuma ngelihat gitu
Ya bisa baca sedikit. Kalau itu kalau kakaknya kembarannya itu belajar sampai pagi sampai sore. Yang kejar sana nyampein ke sini. Dan nilainya itu ya maaf jangan disebut ya, nilainya itu kurang lebih tinggi Jibril sedikit. Saya kadang-kadang heran itu, makanya saya lihat ini anak ini beda gitu loh. SMA-nya sama, SMA-nya sama. satu kelas beda. Sekarang satu kelas, yang dulu nggak satu kelas. Oh. Minatnya beda Pak. Beda sekali total. Namanya siapa Pak kembarannya? Kinar Kolbi Mahendra. Kalau ini kan Muhammad Jibril Mahendra Akbar. Kemungkinan baru kalau keluar negeri belum pernah ya. Mungkin kalau di Indonesia yang tingkatnya internasional mungkin sudah 3 kali Apa saja? tempatnya. Pertandingan awalnya. Kompetisi internasional. Eiger Championship level 3 di Bandung, terus Indonesia Open di Boyolali kompet 3, besok Tanfo Clio level 3 di Jakarta, Bali di Bali tahun lalu juga Ya, Bali Open IPS level 3, terus besok Bali juga itu yang level 4 tinggi. Masih ada. Oh Tapi masih. kalau malam hari saya bisa main, kan kalau waktu jam-jam latihan itu nggak bisa. Malam minggu biasanya. Malam minggu biasanya. Free ya Pak? Ya, minggu malam. Oh, Dia habis latihan taekwondo sampai jam 6, nanti jam 8 dia baru pergi sama temennya Biasanya habis latihan. latihan. Kumpul sama temen. berarti ini sering juga izin sekolah gitu juga. Ada sekolah memberikan dispensasi. Iya. Untungnya sekolah juga memberi dukungan ya. Jadi latihan-latihan itu gampang izin di sekolah. Bagi ada kembarannya tinggal ada PR apa gitu nih. Ini nggak sehari Bu, jadi dia masuknya jam Habis latihan main itu bikin nggak bosan sih. Oh, Iya. Kadang habis latihan balik dulu main dulu. iya. Cita-citanya masih pengen jadi polisi. Jadi polisi. Kalau Bapak juga polisi atau Bukan. pengusaha? saya pengusaha. Oh.